Bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 18. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Ya Tuhan Allah, yang maha kasih dan maha baik, kami patut kena hukum-Mu karena kelalaian kami terhadap firman-Mu. Ampunilah dosa kami dan jauhkanlah kekurangan kami. Berkati dan kuatkanlah jemaat-Mu supaya kami lepas dari kesengsaraan ini. Kami memuji Engkau dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan untuk minggu ini yang diambil dari hukum yang pertama sampai dengan hukum yang ke-10. Demikian bunyinya, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi,
untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan tentang hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita baca epistel kita untuk minggu ini yang diambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita baca secara bergantian, nanti di ayat 12 kita bersama-sama. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi kita sama-sama. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kita di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan lagu pujian dari Punguan Salom.
Kita dengarkan warta jemaat kita minggu ini. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 16 November 2025. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini Minggu ke-22 setelah Trinitatis. Topik minggu, Tuhan mengasihi segala bangsa. Yang kedua, kelompok KOR untuk Minggu tanggal 23 November 2025. Di jam 7.30 Ina Hana, Ina Deborah, Ama Huria. Jam 10 Ina Esther, Ama Shalom and Harmonic Remaja. Jam 17 Ina Kamis, Ama Jericho and HKBP. Yang ketiga, ibadah minggu pukul 7.30 WIB. Di tanggal 23 November 2025, kita memakai bahasa Batak. Yang keempat, pemberian ulos untuk jemaat yang telah berumur 70 tahun. Pada minggu hari ini di ibadah pukul 7.30. Setelah pembacaan warta jemaat, gereja kita mengadakan pemberian ulus kepada Ibu Nurmin Burtidaun, lahir tanggal 6 November 1955, umur 70 tahun, dari sektor Kolose. Pada hari Minggu tanggal 23 November 2025, gereja kita mengadakan pemberian ulus kepada Ibu Berlian Borusiagian, lahir tanggal 23 November 1954, umur 71 tahun, dari sektor Judea. Yang kelima, pengukuhan dan memberangkatkan pendeta fungsional. Pada minggu hari ini diadakan acara pengukuhan dan pemberangkatan pendeta fungsional, yaitu Pendeta Oluan Sitohang dari HKBP Kramat Jati dan Pendeta Esron Baktiar Tapubolon MTH pindah ke HKBP Resort Papua. Diadakan di ibadah minggu pukul 10 WIB. Setelah ibadah minggu diadakan acara Ramatama yang diikuti oleh utusan sektor dan kategorial bertempat di aula gereja. Yang keenam, amplop untuk pelayanan distrik 28 Deboskap. Pada minggu kita hari ini, di persembahan yang kedua, kita mengumpulkan amplop untuk pelayanan distrik 28 Deboskap. Yang ketujuh, rapat penitia Natal umum. Di hari Senin tanggal 17 November 2025 diadakan rapat penitia Natal umum yang diikuti penitia Natal kategorial, paniroi dan dewan mulai pukul 19 WIB di gereja. Yang kedelapan, kebaktian sektor. Di hari Rabu tanggal 19 November 2025 diadakan pertanyaan sektor penutup di tahun ini. Diadakan di gereja masuk pukul 20 WIB yang mengisi KOR, yaitu Gabungan Ina, Gabungan Ama, dan Remaja Naposo. Yang kesembilan, amplop diakoni sosial Huria. Pada hari Minggu 23 November 2025 yang akan datang, kita mengumpulkan amplop diakoni sosial Huria. Yang ke-10, warta pemberkatan nikah. Warta pertama, hendak menerima pemberkatan nikah Ganjar Mulyardi Sinaga SEMM, anak dari Bapak Situa Dr. Andus Krisman Sinaga, Ibu Lian Asina Boru Napitupulu, alamat Jalan Malaka Jaya RT 01 RW 11 Rorotan Cilincing, Jakarta Utara.
Jemaat HKBP Tanjung Priok Timur dengan tunangannya Jane Rosintia Surtauli Lumbanggaul, putri dari Bapak Situa Badu Lumbanggaul almarhum Ibu Sri Setiawati Manulang, alamat Jalan Anggur Raya Blok H3 nomor 1 RT 003 RW 15 Sukatani. Jemaat HKBP Cimanggis Resort Cimanggis pemberkatan nikah di hari Jumat 28 November 2025 di HKBP Tanjung Priok Timur. Yang ke-11, pembentukan tim mediasi lahan parkir HKBP Cimanggis. Sesuai dengan keputusan sermon Perhalado pada hari Kamis tanggal 6 dan tanggal 13 November 2025, telah dibentuk tim mediasi fasilitas lahan parkir HKBP Cimanggis. Nama-nama tim dapat kita baca di warta jemaat kita. Marilah turut mendoakan supaya tim ini diberi kekuatan dari Tuhan untuk merealisasikan rencana ini, dan kiranya Tuhan membukakan hati Pemda agar bersedia memfasilitasi lahan parkir di sisi jalan seberang gereja kita. Yang ke-12, jemaat yang mengikuti ibadah pada tanggal 9 November 2025 sebanyak 781 orang. Jemaat yang berulang tahun kelahiran 39 orang, ulang tahun pernikahan 6 kepala keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 17 sampai 23 November 2025. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Yohanes 15 ayatnya yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang ke-14, iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini sebanyak 10 kepala keluarga, jumlah 1.650. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan atau tahunan minggu ini 9 kepala keluarga sebanyak 1.200.000. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan November 2025. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke Parhalado sektor masing-masing. Keuangan gereja, Huria Rp6.370.100, pembangunan Rp1.878.650, sentralisasi atau pusat Rp6.476.250, jumlah Rp14.725.000. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahannya umatnya untuk kemuliaan namanya. Amin. Untuk Ibu Nurmin Borutindaon supaya maju ke depan untuk menerima ulos hatuaun.
Di inang boru tindaun amang tapu bolon bahasa Batak mau bainate. Selamat ulang tahun di inang gonop 70 tahun. Songoni matongon pasu-pasu di pasahat Tuhan tu inang meritehahi pason do gajang ni umur. Alani huriata pasidohot marlas ni roha. Di pertabaan ni umur ni inang di tanggal 6 November nasalpu. Saya songonima pasu-pason ni Tuhan itu juluan ni areom muse di lehon hahi pason gugodo las ni roha gawe si gajang umur hamu laho manguduti ngulumuna. Di bagasan tikion pasahaton ni huriata ma ulus hatuaon sadadalan tangiang doon asa anggiat totong diramoti Tuhani parngulun ni inang jala sesongoni ma ditupak tohata ngulu ni inang tujuluan ni arion asa molonwaing huriana pasahaton ulus na lau buruk alayang go patangiang doh pangiduata songon ni do ni hata ni tohata na dipangukapon tulu ayat 5 itu songonima ulus sonoton abit nasaksaki tunamonangi nasotu pabese saokku guarna sian buku hanguluani hati dakonokku maguarna dijolo ni damang nang dijolo ni suru-suruanna alani ilas marohaminang majalo ulus siatonga-tonga ni huriata di bagasan tikion asa dohonom ma songonidok ni aka upamani oputa si jolo-jolo tubu ador haduka ma togu-togu ni lobu ador hatiti togu-togu ni horbo penggeng saur matua mahamu manugu-nugu pahopu songoni masahat tu namarnini marnono asa eme sita batua perlinggoman ni siborok debatado silehon tua sude mahita di parorot sahat sahani solu sahat matu botean leleng hita mangulu say dapotan panggabean ima nabu pasahat tami. Kita dengarkan lagu pujian dari NHKBP. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kantong 1 dan kantong 2. Masuk kerajaan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah menerima firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini, tertulis dalam kitab Maleakhi pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6, diterangi oleh tema Tuhan mengasihi segala bangsa. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Begini firman-Nya. Ucapan ilahi. Firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu saudara Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun bagi serigala betina. Apabila Edom berkata, kami telah dihancurkan, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh saja membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Orang akan menyebutnya negeri kefasikan dan bangsa yang dimurkai Tuhan selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar melampaui wilayah Israel. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah rasa hormat kepadaku? Jika aku ini tuan, di manakah rasa takut kepadaku? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, bagaimanakah kami menghina namamu? Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukti dikasihi. Umumnya manusia atau orang-orang butuh pembuktian cinta atau pembuktian kasih. Seseorang bisa saja masih ragu terhadap orang lain jikalau dia mungkin tidak menerima kata-kata atau perkataan bahwa dia dikasihi. Ada banyak pasangan yang akhirnya merasa diabaikan atau tidak dikasihi hanya karena mungkin pasangannya bukan tipe orang yang senang mengatakan I love you atau aku mengasihimu. Sehingga dia langsung bertanya, memang dang lo mau beroham dia, sehai kokoto I love you. Yang paling parah, kalau misalnya pasangannya lupa mengucapkan selamat ulang tahun, memang dang adong becinta menanggoti tuau. Sodong itu kok selamat ulang tahun, tuau ulang tahun mau natuari saja. Padahal pasangannya ini banting tulang pagi, siang, sore hanya untuk dia dan keluarganya. Amang dan inang, Bapak Ibu Saudara-saudari, kasih sesungguhnya tidak perlu dikatakan tapi perlu dibuktikan. Maleakhi disuruh Tuhan. Maleakhi sesuai dengan arti namanya malah dan ki. Maleakhi itu dari dua kata, malah artinya suruhan utusan. Ki artinya kepunyaan atau milikku, maka Maleakhi itu berarti suruhanku, suruhan Tuhan. Maleakhi itu berarti utusanku, utusan Tuhan. Tuhan menyuruh Maleakhi, Tuhan mengutus Maleakhi untuk mengatakan bahwa Allah mengasihi umatnya, bahwa Allah mengasihi bangsa Israel. Ketika itu disampaikan oleh Maleakhi, umat itu merespon dengan berkata, mana bukti kasihmu? Umat itu mengatakan kepada Allah melalui Nabi Maleakhi berkata, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami?
Ini sungguh sangat-sangat keterlaluan. Umat Israel bertanya demikian kepada Tuhan, seolah-olah mau berkata, kau bilang kau mengasihi kami, tunjukkan kenapa hidup kami susah. Kenapa pembangunan bait suci di Yerusalem ini tidak kelar-kelar? Kenapa Yerusalem ini masih hancur? Mana buktinya kau mengasihi kami? Seolah-olah demikian tuntutan mereka kepada Allah dan meragukan kasih Allah. Padahal mereka lupa, mereka bebas dari pembuangan itu juga adalah karena Allah. Benar mereka belum 100% pulih karena harus memulai pembangunan lagi yang baru. Cerita ini adalah ketika mereka sudah kembali dari pembuangan, 70 tahun mereka terbuang. Lalu Tuhan izinkan melalui Persia, mereka akhirnya boleh pulang ke Yerusalem. Tapi di Yerusalem itu masih hancur. Mereka harus memulai dari nol. Dalam keadaan nol demikianlah mereka bersungguh-sungguh dan bertanya, mana bukti kasih Tuhan? Mengapa Tuhan membiarkan kami kesusahan dalam keadaan seperti ini? Mereka lebih fokus kepada pergumulannya tapi melupakan pertolongan Tuhan. Acap kali manusia di tengah-tengah dunia ini melakukan hal yang sama. Kita fokus pada persoalan dan pergumulan yang sedang kita hadapi sehingga kita tidak bisa melihat dengan jelas atau bahkan melupakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Jawaban Tuhan ini yang sangat menarik. Tuhan mundur jauh. Dia flashback sampai ke kisah Esau dan Yakub di kitab Kejadian. Kita tahu kisah ini mereka saudara kembar anaknya Ishak, antara Esau dan Yakub. Tuhan Allah berkata, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Kita tahu jelas apa yang mengakibatkan Allah sedemikian benar-benar mencintai atau mengasihi Yakub dan membenci Esau. Yakub ini nanti akan menjadi nenek moyang Israel karena namanya diganti, bukan lagi Yakub yang berarti penipu, tapi menjadi Israel, tetapi menjadi pejuang Allah. Lalu Esau nanti ini akan menjadi nenek moyang untuk Edom. Ini adalah bangsa yang sangat jahat, yang jauh dari kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan. Umat Israel tidak merefleksikan dengan benar betapa Allah lebih memilih mengasihi Yakub daripada Esau. Padahal hak kesulungan itu harusnya adalah milik Esau. Tetapi Tuhan tidak terlalu simpatik terhadap Esau. Kalau kita baca Alkitab, mengapa Tuhan tidak terlalu simpati dengan Esau? Bukan karena si Yakub jago menipu, bukan. Tapi ada satu kalimat dari Esau yang pernah tercatat dalam Alkitab. Ketika dia dalam keadaan lapar, dia berkata, untuk apaku hak kesulungan itu? Aku lapar. Ini yang menyakiti hati Tuhan. Dia menolak hak kesulungan itu dengan kalimatnya itu. Dia menolak keistimewaan itu hanya karena persoalan dia sedang lapar. Esau telah merendahkan hak istimewa itu. Dia sengaja menolak Tuhan dan berkat yang akan diberikan kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya mau berpesan, jangan mengulang kesalahan Esau. Menjual identitas kerajaan hanya demi keuntungan kecil dan sesaat. Korupsi, manipulasi, hidup ganda, mengejar jabatan, dan gengsi hanya demi semangkuk sup merah dari dunia ini. Hanya demi keuntungan kecil dan sesaat di dunia ini. Janganlah engkau menjual identitasmu, identitas kerajaanmu yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Saudara-saudari, Israel gagal. Mereka gagal merespon kasih Allah yang total. Itu mereka balas dengan ketidakpedulian, persembahan yang cacat, lalu ritual-ritual ibadah belaka. Tuhan sudah mengingatkan mereka melalui Maliaki supaya mereka itu kembali kepada Tuhan, bukan hanya melakukan kegiatan ritus sebagai kebiasaan atau hanya rutinitas, tapi harus sungguh-sungguh. Namun mereka nanti tidak mendengar perkataan Maliaki ini yang membuat Tuhan marah kepada umat itu, sehingga setelah kitab Maliaki ini
ini adalah kitab terakhir dalam perjanjian lama. Setelah Maliaki ini ada periode yang namanya silent period. Tuhan diam, sorga diam. Dia tidak berbicara lagi kepada dunia ini, kepada umat itu 400 tahun lamanya. Sampai nanti kita baca di perjanjian baru, Allah berbicara melalui Zakaria, ayahnya Yohanes Pembaptis. Di situ dia datang kembali. Karena umat ini tidak mendengar pernyataan yang disampaikan oleh Maliaki, Allah memilih silent period 400 tahun lamanya. Sorga diam terhadap dunia ini sampai menuju kelahiran Yohanes Pembaptis nanti. Maka saya mau berkata, Amang dan Inang, jangan sampai hal itu terjadi. Tuhan memilih diam terhadap kehidupan kita karena kita abai terhadap peringatan-peringatannya. Maka jika Tuhan mengasihi kita, balaslah dengan 3 hal ini. Yang pertama, ibadah yang tulus. Yang kedua, hidup yang setia. Dan yang ketiga, hormat pada Tuhan. Lausoma hata perpudiku Tuhamu. Ini menjadi kata-kata terakhir saya buat Amang dan Inang, saudara-saudara yang ada di Cimanggis ini. Terima kasih atas kebersamaan 4 tahun 3 bulan ini. Boleh bersama-sama dengan umat yang dikasihi Tuhan ini. Terima kasih atas semua cinta kalian kepada kami dan keluarga. Doakanlah kami meneruskan atau melanjutkan pelayanan ini. Ada banyak hal yang boleh saya terima, yang menjadi pembentukan iman dan pelayanan saya. Semoga Tuhan memampukannya dalam tugas berikutnya. Jikalau kiranya masih banyak dari antara Amang dan Inang, rumahnya yang belum saya bisa kunjungi, mohon maaf. Karena hanya sampai di sana yang baru bisa saya kerjakan dalam pelayanan ini. Tuhan kiranya memberkati kalian semua. 3 poin penting ini menjadi pesan terakhir bagi umat ini melalui khotbah pada hari ini. Yang pertama adalah ibadah yang tulus. Amang dan Inang, kehadiranmu di gereja ini saya boleh artikan sebagai wujud cintamu kepada Tuhan. Kalau kau masih mau datang ke gereja ini bersekutu, beribadah kepada Tuhan Allah, itu adalah sebagai respon cintamu kepada Tuhan Allah. Bukan hanya formalitas, bukan hanya rutinitas, tapi ini adalah sebuah cinta yang ditunjukkan dengan kehadiran. Maka dalam ibadah-ibadah yang Amang, Inang, saudara-saudari ikuti di gereja ini atau dimanapun itu, katakanlah, ini aku memberi diriku. Di sini engkau memuji Tuhan, di sini jugalah hatimu. Jangan di sini engkau memuji Tuhan tapi hatimu di luar sana. Supaya tidak terjadi apa yang pernah disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya di Yesaya 29 ayat 13. Berfirmanlah Tuhan, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, sedangkan hatinya menjauh dariku. Jauhilah kiranya ini. Janganlah buat ibadah-ibadahmu hanya sebagai formalitas atau rutinitas. Janganlah dengan mulut kita memuji Tuhan, tapi hati kita pergi kemana-mana. Milikilah atau lakukanlah ibadah yang tulus. Lalu yang kedua, hidup yang setia. Saya mau berkata, jangan ragukan lagi cinta Tuhan padamu. Jangan meragukannya. Ada sebuah lagu berjudul Itu Aku oleh Sheila on 7. Adakah yang tahu lagu ini, Sheila on 7? Amang Inang, bayangkanlah Tuhan yang berkata ini kepada kita saat ini, yang memilih untuk senantiasa setia kepada kita padahal kita tidak setia. Kita merasa tidak dicintai Tuhan, kita merasa diabaikan Tuhan, kita merasa tidak dikasihi Tuhan. Padahal Tuhan lewat pernyataannya, lewat lirik-lirik ini, dia mau mengatakan bahwa sesungguhnya dia ada bagi kita. Saya coba sedikit. Ribuan hari aku menunggumu, jutaan lagu tercipta untukmu. Apakah kau akan terus begini?
Masih adakah celah di hatimu yang masih bisa aku tuk singgahi? Cobalah aku kapan engkau mau. Tahukah lagu yang kau suka? Tahukah bintang yang kau sapa? Tahukah rumah yang kau tuju? Itu aku. Tahukah lagu yang kau suka? Tahukah bintang yang kau sapa? Tahukah rumah yang kau tuju? Itu aku. Bayangkan Tuhan yang menyatakan ini kepadamu sekarang ini. Apapun yang kau rasa, kok ini jauh, ini begini, tapi dia mau berkata, ini aku loh yang senantiasa mengasihimu. Di tengah-tengah kesulitan yang kau hadapi itu pun, ini aku ada mengasihimu. Kasih Tuhan itu sudah nyata. Dalam Yohanes 3 ayat 16, dalam satu kalimat singkat, He gave us His only Son. Itu sudah sangat jelas. Ketika dia mengutus anaknya yang tunggal, anak satu-satunya datang ke dunia ini untuk keselamatan kita dan hidup kita. Mau bukti apa lagi dari Tuhan bahwa dia sungguh-sungguh sangat mengasihi kita semuanya. Dan jikalau engkau masih ragu, mari pandanglah salib Kristus, mendekatlah kepada salibnya dan dengarkan suara Yesus. Dari sana dia berkata, anakku, sebesar inilah aku mengasihi kamu. Di salib itu dengan tangannya yang dipaku, dia mau berkata kepadamu pribadi lepas pribadi, anakku, sebesar inilah aku mengasihi kamu. Maka hiduplah setia. Jangan pernah meragukan cinta Tuhan dalam kehidupan. Poin yang ketiga, ini yang terakhir. Hormat pada Tuhan. Hormat kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan yang terbaik. Jangan persembahan yang jelek, atau roti yang sudah berjamur, atau korban yang cacat, atau korban hanya sisa-sisa yang ada padamu. Demikian diutarakan dalam ayat 7 dan ayat 8, nanti boleh kita baca di teks itu. Berilah persembahan terbaikmu sebagai buah imanmu. Berilah hidupmu versi terbaikmu. Jangan sisa-sisa tenagamu, jangan sisa-sisa pikiranmu, jangan sisa-sisa usahamu, tapi mana yang terbaik versimu, itulah persembahkan kepada Tuhan Allah kita. Di dalam Maliaki ayat 1 pasal 1 ayat 6 dikatakan tadi, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapak, di manakah rasa hormat kepadaku? Jika aku ini tuan, di manakah rasa takut kepadaku? Kita adalah anak Tuhan Bapa kita, hormatilah dia. Kita adalah hamba Tuhan Tuhan kita, takutlah akan dia. Selamat merespon kasih Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah. Firman-Mu telah kami dengar, yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa mengasihi kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ajarlah kami umat-Mu merespon kasih-Mu, membalas kasih-Mu dengan benar, dengan ibadah yang tulus. Dimanapun dan kapanpun kami beribadah, kami mau menyerahkan diri kami kepadamu untuk Kau bentuk seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah kami membalas kasih-Mu yang besar dengan hidup setia hanya kepadamu. Jangan biarkan kami meragukan cinta-Mu dalam kesulitan, pergumulan, kesakitan, dalam kemiskinan sekalipun. Ya Tuhan, ajar kami membalas cinta-Mu dengan menunjukkan rasa hormat kami kepadamu. Engkau adalah Bapa, haruslah kami hormat kepadamu. Engkau adalah Tuhan, haruslah kami takut akan Engkau. Dan tolong kami supaya kami mampu mempersembahkan hidup kami, versi terbaik kami, itulah yang kami persembahkan kepadamu hanya demi kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, oleh Roh Kudus-Mu,
Tolonglah kami untuk dapat menerima firman ini dengan kerendahan hati, supaya itu melekat di hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, terima kasih atas pertolongan dan penyertaan-Mu bagi hamba-Mu di tempat ini, bersama-sama dengan umat-Mu HKBP Cimanggis ini. Engkau telah menganugerahi kami kesempatan dalam 4 tahun 3 bulan ini untuk menggumuli firman-Mu, hidup seturut dengan perintah-Mu. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan ini. Biarlah kami semua diteguhkan, kami dihibur, kami dikuatkan untuk menjalani kehidupan kami. Terlebih kami dituntun untuk menjalani hidup di masa yang akan datang. Tuhan, berkati umat-Mu yang akan kami tinggalkan ini. Anugerahkan kepada mereka umur panjang dan kesehatan. Ya Tuhan, tolonglah umat-Mu yang sedang menderita kesakitan dan pergumulan dalam kehidupannya. Kiranya Engkau oleh kuat kuasa-Mu menganugerahkan mujizat bagi mereka. Sembuhkanlah segala penyakit dari tubuh mereka. Ya Tuhan, tolonglah para orang tua oleh hikmat yang dari Panabu dapat membimbing anak-anak yang telah Engkau anugerahkan bagi mereka, mengajarkan firman-Mu dan kebenaran-Mu kepada generasi berikutnya. Ya Tuhan, tolonglah Engkau yang memberkati seluruh anak-anak jemaat ini. Biarlah mereka bertumbuh secara rohani dan fisik sesuai dengan kehendak-Mu. Jauhkan dari penyakit, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari hal-hal duniawi yang merusak hati dan pikiran mereka. Biarlah mereka menjadi generasi kebanggaan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Apapun yang mereka cita-citakan, ya Tuhan, tolonglah Engkau turut bekerja, supaya itu menjadi satu kenyataan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah kami, berkatilah setiap rancangan hidup kami masing-masing dan seluruh umat-Mu ini. Biarlah Engkau yang bekerja dan menyatakan itu, supaya kami bersuka cita untuk menjalaninya. Ya Tuhan Allah, biarlah hidup kami ini berserah hanya kepada-Mu saja. Tuhan, ampuni seluruh dosa, kejahatan, kesalahan umat-Mu ini, supaya mereka senantiasa dapat menerima berkat-Mu. Berkati seluruh majelis pendeta yang Engkau tugaskan untuk melayani di tempat ini. Beri kepada mereka kemampuan dan hikmat serta ketulusan untuk melaksanakan pelayanan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah melalui pelayanan mereka nama-Mu semakin dipermuliakan dan seluruh umat-Mu semakin diteguhkan. Ya Tuhan, inilah doa permohonan kami. Dengarkanlah ini yang kami haturkan hanya melalui nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi sembari mengumpulkan persembahan dan amplop untuk distrik. Dapat memberi
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Sungguh banyak kerja dan kewajibanmu dalam tugas pelayananmu.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.